Siap. Nah, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudari-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan hari ini kita dapat memulai kembali kajian kita, pembahasan kitab 100 dosa yang banyak diremehkan oleh kaum wanita. Mengaji yang merupakan kebutuhan seorang muslim. Mengaji yang kita lakukan terus sampai akhir hayat. Karena menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai pangkuan ibu sampai masuk liang lahat. Karena menuntut ilmu agama adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang sesuatu yang yakin, yaitu kematian. Maka menuntut ilmu ibadah, dan ibadah kita sampai kematian menjemput.
Sehingga wajib bagi muslim dan muslimah untuk belajar ilmu agama, untuk mendalami agamanya. Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita harus dilaksanakan berdasarkan ilmu. Kewajiban bersuci, dari mulai berwudu, tayamum, mandi besar, ketika suci dari haid, junub, harus berdasarkan ilmu. Karena kewajiban ini harus kita laksanakan sendiri, tidak bisa diwakilkan. Kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, semuanya harus dilaksanakan dengan sendiri, tidak bisa diwakilkan. Maka kita harus punya ilmu. Berbeda dengan kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Kewajiban yang bila dilaksanakan sebagian orang yang mencukupi, maka akan gugur dari yang lain. Ini kita tidak dosa kalau sudah ada yang melaksanakannya. Tapi kewajiban-kewajiban individu, bagaimana kita sholat, bagaimana kita berwudu, bagaimana kita mandi wajib, bagaimana puasa Ramadan, bagaimana ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi, maka harus seorang muslim belajar. Seorang muslim menuntut ilmu. Karena kewajiban ini tidak bisa ditunaikan dengan baik kecuali berdasarkan ilmu. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, kerabatnya, dan pengikutnya yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, poin ke-8 dari buku 100 dosa yang diremehkan kaum wanita, memberikan kecintaan kepada non-muslim. Kecintaan dalam bahasa Arab disebut dengan mahabbah. Dan mahabbah adalah ibadah hati. Ibadah hati. Mahabbah, kecintaan seorang muslim ada beberapa macam. Yang pertama, kecintaan kepada Allah dan Rasul. Kecintaan kepada Allah dan Rasul. Ini merupakan tingkat mahabbah yang paling tinggi, yang setiap muslim harus mencintai Allah, mencintai Rasul. Maka apa yang Allah turunkan berupa agama Islam harus kita cintai. Apa yang Allah syariatkan, ajaran-ajaran Islam melalui Nabi Muhammad, harus kita cintai, kita senangi. Tidak boleh sedikit pun menolak hukum-hukum syariat Allah. Ini bentuk kecintaan mahabbah kepada Allah. Dan kecintaan ini sifatnya mutlak. Harus. Tidak ada tawar-menawar.
kita harus cinta Allah. Karena kecintaan kepada Allah akan membawa keridhaan, akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Termasuk buah manisnya iman, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah cinta seseorang, maka Allah akan terima amalannya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah cinta orang-orang yang taubat dan yang mensucikan diri. Diterima. Karena Allah mencintai kita. Maka kecintaan kepada Allah, kecintaan yang mutlak. Yang kedua, kecintaan kepada Rasul. Kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Yang dengan mencintai Nabi, maka kita mengagungkannya, menghormati Nabi, mengamalkan ajarannya, tidak berani menolak apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun kecintaan yang mutlak, harus. Orang muslim yang dia mengaku Islam harus mencintai nabinya. Bahkan melebihi kecintaan kepada orang tuanya, keluarganya, anaknya, istrinya. Kecintaan kepada Nabi harus nomor satu. La yu'minu ahadukum hatta, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai Rasul SAW. Hatta akuna ahabba ilaih, kata Nabi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai olehnya. Min walidihi, daripada orang tuanya. Wa waladihi, dan anak-anaknya. Wan nasi ajmain, dan seluruh umat manusia. Kecintaan kepada Rasul. Para sahabat dahulu, saking cintanya kepada Rasul, mereka menerima apa yang dikatakan oleh Nabi. Mereka taat, mereka jalankan perintah Rasul tanpa bertanya-tanya apa hikmahnya, apa manfaatnya, tidak. Nabi bilang pakai jilbab, pakai jilbab. Tirai-tirai rumah diturunkan, dijadikan sebagai kerudung. Nabi bilang sekarang minuman keras haram. Mereka tumpahkan botol-botol minuman keras ke jalan. Taat, patuh dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Bentuk kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nyawa mereka jadi ancaman, jadi taruhan. Mereka tidak peduli. Karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hassan bin Sabit, seorang sahabat mulia, membela Nabi, mencintai Nabi dengan bait-bait syair, membela Rasulullah dari hujatan-hujatan orang-orang kafir Quraisy. Maka kita harus punya rasa cinta kepada Nabi kita, pengagungan. Jangan malah sunnah Nabi itu ditinggalkan dengan beralasan perselisihan ulama. Kan ini masalah diperselisihkan ulama. Tidak ada pengagungan kepada Rasul. Tidak ada pengagungan terhadap sunnah Nabi. Ini berbahaya.
Maka ibu-ibu, ketika kita beragama, beramal ajaran agama, niatkan karena Allah, karena Rasul. Saya pakai baju besar, jilbab besar, menutup aurat, tidak ketat. Karena siapa? Cinta Allah, cinta Rasul. Taat Allah, taat Rasul. Saya pakai penutup wajah karena taat Allah, taat Rasul. Begitu terus dalam ibadah-ibadah kita. Kita berwudu, kita sholat karena Allah, karena mencontoh Rasul. Ini kecintaan yang mutlak harus ada bagi setiap muslim. Tanpa ada rasa cinta ini, maka kita tidak akan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga, mahabbah, yang merupakan ibadah hati, kecintaan kepada orang-orang muslim. Orang-orang muslim yang taat, tunduk, sujud kepada Allah. Apakah itu orang tua kita, anak-anak kita, yang merupakan cinta fitri. Seorang anak cinta dengan orang tuanya, orang tua cinta dengan anaknya, boleh. Bahkan orang-orang muslim itulah yang harus kita cintai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Orang-orang mukmin yang harus kita cintai, kita tolong, kita bantu, kita selamatkan dari dosa karena kecintaan kita kepada mereka. Ada orang muslim yang berbuat syirik, kita nasihati. Ini perbuatan syirik, tidak boleh. Kenapa kita nasihati? Karena kita sayang agar saudara kita sesama muslim selamat dari neraka. Cinta kepada sesama muslim, apalagi kepada orang tua yang membesarkan anaknya, maka harus kita cintai mereka. Kecintaan kepada anak, selama dia muslim, fitrah kita untuk mencintai anak. Yang keempat, cinta kepada non-muslim. Inilah cinta yang terlarang. Apapun agamanya non-muslim, tidak boleh dicintai, tidak boleh loyalitas kepada mereka. Maka ibu-ibu, kita bersyukur beragama Islam. Karena agama yang diterima di sisi Allah cuma Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah, Islam. Agama-agama yang lain yang bukan Islam, agama yang batil, agama yang salah. Umat manusia itu beragama sesuai dengan Nabi dan Rasul yang diutus. Diutus Nabi Musa, maka harus ikut agamanya Nabi Musa. Diutus Nabi Isa, ikut agamanya Nabi Isa. Nah, dengan datangnya Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir, menghapus agama-agama sebelumnya. Semua umat harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Ini menunjukkan saat Nabi Muhammad diutus, umat manusia beriman kepada beliau. Setelah Nabi Muhammad meninggal, maka umat manusia harus beriman dengan ajaran beliau, yaitu Islam. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya agama yang harus ada di dunia ini cuma satu. Apa? Islam. Karena Nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Menghapus ajarannya Nabi Isa, menghapus ajarannya Nabi Musa. Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, membawa ajaran Islam. Itu yang seharusnya manusia beragama, bukan milih agama yang lain. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wallahi la yu'minu bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun walam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabil jahim." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, tidaklah dari umat ini yang mendengar tentang kabar kedatanganku." Oh, Nabi Muhammad diutus. Tidaklah umat ini seorang pun yang mendengar kabar kedatanganku, aku diutus, kemudian dia tidak mau beriman denganku, kecuali dia akan masuk neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kata Nabi, umat ini yang sudah mendengar aku diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi, para rasul, tapi dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka jahanam. Kalau demikian perkaranya, maka ibu-ibu, kita tidak boleh memberikan kecintaan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, ini musibah di zaman kita. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul malah dicintai. Penyanyi dari Korea, ya, dicintai, diikuti gayanya, potong rambutnya diikuti, aksesoris yang dipakai kita cari-cari ikut. Padahal siapa dia? Tidak beriman sama Allah, tidak beriman sama Rasul. Penyanyi laki-laki mau bikin konser, tiketnya walaupun mahal dibeli sampai ketipu-tipu. Ya. Siapa mereka? Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi digandrungi, dicintai, diikuti, bahkan kalau ketemu histeris. Apa histeris itu? Oh, senang banget pujaannya datang, baru turun dari pesawat sudah disambut. Apalagi bisa foto berdua, dapat tanda tangannya. Allahu Akbar. Siapapun dia, kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tidak boleh dicintai. Para atlet sepak bola atau yang lain diidolakan, diagungkan, dicintai, tidak boleh. Seragamnya dibeli, dipajang, dikoleksi foto-fotonya. Bahkan kalau main futsal pakai seragam yang
Nomor 7, dicintai. Gak boleh. Mereka orang-orang yang tidak pernah sujud. Tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah sujud kepada Rasul. Lantas kenapa kita idolakan? Apakah bukan berarti tidak boleh mendoakannya? Boleh mendoakan supaya dapat hidayah, boleh. Tapi kalau dijadikan sebagai tokoh, idola, diikuti, dicintai, bahkan tidak mengingkari perbuatan-perbuatannya yang salah, ini yang bermasalah iman kita. Rasulullah bersabda, "Authaku ural iman, al-muwalatu fillah, wal mu'adatu fillah, wal hubbu fillah, wal bugdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah berloyalitas karena Allah, membenci musuh, bermusuhan karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Maka ibu-ibu ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, kita tidak boleh mencintai orang-orang yang non-muslim, memberikan loyalitas kita kepada dia, bahkan rela kita keluarkan uang untuk menonton mereka, menonton konsernya, menangis di sana, padahal kita tidak pernah menangis karena Allah. Ini fenomena yang tidak bisa kita pungkiri. Banyak sekali idola-idola yang kita pilih, padahal mereka non-muslim, tidak pernah sujud kepada Allah dan Rasul. Kenapa dipilih, dicintai, diidolakan? Karena cuma jago masukkan bola ke gawang. Kenapa mereka dicintai, diidolakan? Karena pinter nyanyinya, karena cantik paras wajahnya, karena rambutnya yang indah sehingga kita cintai, diikuti. Tidak boleh. Ini berarti iman kita yang bermasalah, karena keimanan yang paling kuat loyalitas kepada Allah, karena Allah. Membenci juga karena Allah. Jadi yang dilarang adalah mencintai, berloyalitas. Bukan berarti kita dilarang bermuamalah. Bermuamalah, transaksi jual beli boleh dengan non-muslim, selama kita bisa menjaga agama. Memiliki atasan non-muslim boleh, selama agama kita tetap terjaga. Yang dilarang adalah kita mencintai mereka tanpa ada pengingkaran akidah mereka. Kalau Natalan kita ikut datang, menghormati alasannya. Tidak ada. Kesalahan mereka harus diingatkan. Itu namanya cinta karena Allah, benci karena Allah. Apa kesalahan mereka? Kamu itu kok betah ya jadi orang kafir? Ya, kasih tahu. Orang kafir itu di neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Terus apa? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka semua di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Maka propaganda-propaganda palsu, semua agama baik, semua agama benar, semua manusia walaupun non-muslim itu baik, nggak ada. Allah tegas-tegas, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasrani, wal musyrikin, dan juga orang-orang yang berbuat syirik. Apa kata Allah? Fi nari jahannam. Mereka kekal di neraka jahanam.
Maka hati ini harus dijaga. Jangan sampai hati ini ada idola yang dia masih idola ini non-muslim. Gak boleh. Kenapa Islam sangat ketat, tidak boleh memberikan kecintaan kepada non-muslim? Tidak ada lain untuk menjaga agama seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi Nasrani aulia, pemimpin yang disayangi, dikasihi, teman. Gak boleh. Kalau kita mencintai mereka, iman kita bisa hilang. Kalau iman sudah hilang, murtad, keluar dari agama. Na'udzubillahi min dzalik. Itu banyak kisahnya. Perempuan dinikahi laki-laki kafir karena cuma alasan cinta. Padahal muslimah si perempuannya, dinikahi laki-laki kafir. Setelah berumah tangga, sebulan, 2 bulan karena alasan cinta, akhirnya si perempuan muslimah ini murtad, pindah agama ikut suaminya. Na'udzubillahi min dzalik. Islam adalah agama yang benar-benar menjaga keselamatan hamba-hambanya, pengikutnya. Jangan sampai agama kita, iman kita hilang gara-gara mencintai orang non-muslim. Diidolakan, diikuti, gayanya yang dia lakukan diikuti, padahal Rasul bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Kita lebih bangga kepada mereka non-muslim, tapi kita tidak bangga dengan agama kita. Non-muslim kalau punya kebiasaan, kita segera ikut-ikutan. Mereka non-muslim punya kebiasaan perayaan Valentine, kita ikut. Perayaan tahun baru, kita ikut. Ini gak punya iman. Mana bangganya dengan Islam? Apa yang ngetren dari mereka orang-orang kafir, kita latah langsung ikut-ikutan. Tidak disaring terlebih dahulu. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Padahal mereka adalah bahan bakarnya api neraka. Dan ini terjadi di generasi kita. Tidak ada satupun non-muslim yang tersohor, terkenal, kemudian kita bangga-banggakan, kita idolakan, kita ikuti. Bukti akan hal itu, anak-anak gadis kita senang nonton drakor. Bahkan yang dilihat oleh mereka di drakor ini mereka ikuti. Beli tasnya, beli bajunya yang ala-ala Korea, ya kan? Bahkan muslimah pun kadang-kadang yang sudah memakai jilbab besar, latah ikut-ikutan ala-ala Korea. Dari mulai buku tulisnya, dari mulai aksesoris jam tangannya, sepatunya, pengen seperti yang dimiliki oleh idolanya, walaupun KW. Ya. Gak boleh ibu-ibu.
Kita sebagai muslim itu harus bangga dengan agama kita. Bukan bangganya dengan non-muslim. Nah, ini nyata para pemudi-pemudi. Padahal mereka sekolah di pesantren. Padahal mereka menghafalkan Quran. Tapi kalau pulang liburan ke rumah yang ditonton drakor. Yang laki-lakinya juga tidak ketinggalan. Ngikuti gaya rambut orang-orang kafir. Gaya rambutnya apa? Stinky. Tahu stinky? Rambutnya yang depan panjang sebelah gitu. Jadi kayak orang kurang kerjaan. Bentar-bentar ngerapihin rambut. Cering. Ya, nutupin jidat. Bentar-bentar disingkap lagi. Allahu Akbar. Diikuti gaya celananya. Celananya apa? Ketat. Celana pensil. Kalau mau make harus pakai kantong kresek. Saking sempitnya. Karena ketat. Bantuannya pakai kantong kresek. Nah, itu saya lihat langsung. Allah musta'an. Ya. Gaya jalannya yang tidak ada sama sekali menunjukkan kebanggaan kita dengan agama Islam. Padahal satu ketika sahabat Umar bin Khattab ketika diundang datang ke Raja Romawi yang masih beragama non-muslim, Umar datang dalam keadaan menenteng sendalnya karena jalan yang dilewatin becek. Kemudian Umar dikatakan oleh sahabat-sahabat yang lain, "Wahai Umar, engkau itu pemimpin kaum muslimin, masa nemuin Raja Romawi kayak begini? Sendal ditenteng, gamisnya diangkat, dipegangin karena takut kena becek." Umar tidak peduli. Bahkan beliau mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma nabtagi ghairal Islam nadhillu au nudhallu." Umar dengan tegas mengatakan, kita adalah sekelompok kaum a'azzanallahu bil Islam, yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka kalau kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, kita akan terhina atau dihinakan. Allahu Akbar. Kita sekelompok kaum yang sudah dimuliakan oleh Islam. Karena Islam agama yang diterima di sisi Allah. Hidayah Islam sangat mahal harganya. Dengan Islam kita mendekat ke surga, jauh dari neraka. Kita adalah sekelompok kaum yang telah dimuliakan oleh Islam. Maka kapan saja kita mencari kemuliaan bukan dengan Islam, kita akan terhina atau dihinakan. Kita mencari kemuliaan, kebanggaan bukan dengan Islam, kita terhina. Apa puncaknya kehinaan orang yang mencari kemuliaan bukan dengan Islam? Puncaknya masuk neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, orang-orang musyrik, mereka di neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ibu-ibu harus bangga pakai jilbab. Harus bangga dengan identitas muslim kita. Bapak-bapaknya juga harus bangga dengan identitas muslimnya. Tunjukkan saya ini orang Islam. Jangan malu. Ibu-ibu kalau ngaji jilbabnya lebar-lebar. Begitu menghadiri acara undangan pernikahan, ganti kostum.
Betul Bu? Kostumnya apa? Lebih ketat. Bilangnya apa? Menyesuaikan kondisi Pak Ustadz. Malu pakai jilbab lebar ke acara pernikahan. Ganti kostum yang lebih ketat. Yang lebih cerah. Hijau sage. Tersage-sage. Gak ada malu. Kalau memang itu adalah pakaian Islam, pakai. Jangan malu dengan identitas kita sebagai muslimah. Tunjukkan kita muslimah. Ketika di Indonesia kita menghadiri pengajian, baju kita benar-benar lebar. Tidak ketat. Tapi begitu ke luar negeri, ya, ke negara-negara kafir, berubah, ganti kostum, memakai sepatunya yang berhak tinggi, tumit tinggi, udah berubah. Bawahannya pakai celana ketat. Tidak ada seperti ini. Justru kita tunjukkan keislaman kita. Bangga dengan agama kita. Yang bapak-bapak demikian. Tidak boleh malu dengan identitas muslim-muslimah. Kalau ke masjid, pakailah baju-baju yang terbaik. Jangan malu pakai kopiah. Kopiahnya digulung, masukin kantong. Sarungnya dilipat. Taruh di mana? Di leher. Datang ke masjid cuma pakai celana pendek. Malu pakai sarung. Malu pakai kopiah. Allahu Akbar. Tunjukkan kita itu muslim. Mereka orang kafir saja ke negara Islam tidak malu. Pakai kaos, celana pendek. Yang perempuannya pakai you can see. Mereka nggak malu menampakkan pakaian-pakaian mereka yang menyalahi menurut aturan agama kita. Kenapa kita harus malu malah menyesuaikan pakaian seperti mereka? Inilah penyimpangan poin ke-8 kaum muslimin. Memberikan kecintaan kepada orang-orang non-muslim. Awalnya cinta, akhirnya muncul kagum. Kagum, bangga. Karena iman semakin lemah, lama-lama bisa keluar dari agama Islam. Murtad. Karena tidak ada rasa bangga dengan agamanya sendiri. Maka saya nasihati ibu-ibu, kalau anaknya minta kuliah, gak usah kuliah ke Amerika. Karena sedikitnya akan berpengaruh pada anak kita nanti. Cara berpikirnya, cara pakaiannya pasti akan ikut-ikutan. Mau usah bangga-bangga anakmu kuliah di mana? Oh, Oxford. Apa Oxford, Bu? Ya, Inggris. Kamu di mana kuliahnya? Harvard. Bangga. Kamu di mana? Pondok pesantren. Malu. Gak usah. Karena yang kita pikirkan adalah keselamatan akhirat kita. Di mana tempat kembali kita nanti saat di akhirat. Cuma gara-gara memberikan kecintaan kepada non-muslim, akhirnya kita berubah. Berubah agamanya, berubah akhlaknya, berubah penampilannya. Fi nari jahannam. Bisa kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Poin ke-9. Membenci hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah dan menghujatnya.
Di antara penyimpangan bahkan bisa membatalkan keislaman seseorang, kita membenci hukum-hukum Allah yang sudah diturunkan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, agama kita dibangun di atas kebaikan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau berkata, ad-dinu mabniyun 'alal masalih fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih. Agama Islam dibangun di atas kebaikan-kebaikan dalam mendapatkannya dan menolak keburukan. Kebaikan di dalam agama Islam terbagi menjadi dua. Satu, kebaikan yang 100% baik, tidak ada buruknya. Kebaikan yang 100% baik, tidak ada buruknya. Kalau 100% baik, maka Islam pasti memerintahkan. Contoh, tauhid, mengesahkan Allah. Ibu-ibu, kalau saya tanya, sebutkan dampak negatif tauhid. Ada? Gak ada. Tauhid itu 100% baik. Membuat orang selamat masuk surga nanti. Gak ada jeleknya tauhid. Walaupun 0,0%, 0,01 misalkan, nggak ada. Tauhid semuanya baik. Maka agama Islam dibangun di atas tauhid. Karena baik 100%. Diperintahkan kita untuk bertauhid. Apalagi yang 100% baik, tidak ada jeleknya, masuk Islam. Masuk Islam 100% baik, nggak ada nilai negatifnya sama sekali. 100% baik. Orang yang masuk Islam diridai oleh Allah karena agama yang diterima hanya Islam. Orang yang masuk Islam dimasukkan ke dalam surga, bebas dari api neraka, baik. Maka kita wajib beragama Islam, wajib bertauhid. Yang kedua, kebaikan di dalam agama Islam berhubungan dengan hukum-hukumnya tidak 100% baik, tapi lebih banyak baiknya daripada keburukannya. Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Maka Islam tetap memerintahkan untuk melaksanakan hukum-hukum ini. Karena baiknya lebih banyak daripada buruknya. Contoh, syariat jihad. Kita diperintahkan berperang. Zaman dulu Nabi memerintahkan sahabat untuk perang. Jihad 100% baik semua atau ada keburukannya? Ada keburukannya. Apa keburukan jihad? Negatifnya kalau kita ikut perang, negatifnya kita ninggalin keluarga. Betul? Negatifnya bisa kesabet pedang. Tapi kebaikan dari perintah jihad lebih banyak dari keburukannya. Maka Allah akan tetap perintahkan jihad. Hukum ini akan diperintahkan. Kisos. Hukum Islam berupa kisos. Orang yang melakukan pembunuhan dibalas dengan bunuh. Hukum kisos 100% baik atau ada negatifnya? Ada negatifnya. Dengan kisos, kalau dia membunuh dibalas bunuh.
dengan kisos pihak keluarga pembunuh kehilangan anaknya. Bisa. Dengan kisos menghilangkan nyawa orang. Buruk, negatif. Tapi kebaikan kisos lebih besar daripada buruknya. Apa kebaikan kisos? Dengan ditegakkan hukum kisos akan menghidupkan manusia yang lain yang lebih banyak. Perampok, pencuri, kalau sudah terkenal sadis, kemudian kita kisos, kaum muslimin selamat dari kejelekan si perampok ini. Tenang hidupnya. Kisos dengan ditegakkan membuat orang takut, berpikir dua kali untuk menghilangkan nyawa orang lain. Maka kebaikan kisos lebih banyak dari keburukannya. Islam memerintahkan. Nah ibu-ibu, hukum-hukum Islam kalau 100% baik, laksanakan. Gak usah ragu, gak usah digugat. Gak usah menghujat. Kalau dia 100% baik, laksanakan. Kalaupun ada negatifnya, jeleknya, tapi kebaikannya lebih besar, laksanakan. Tidak usah menghujat. Salat 100% baik, baik, laksanakan. Ada keburukannya salat. Walaupun ada dampak-dampak negatifnya, kalau kebaikannya lebih banyak, laksanakan, tidak usah dihujat. Sebagian orang banyak yang menghujat hukum-hukum Islam. Kalau dia menghujat Islam dengan alasan benci hukum Allah, dia benci, betul-betul benci, ini bisa keluar dari Islam. Tapi kalau orang tidak menjalankan hukum Allah, cuma satu, dihujat. Benci, padahal hukum waris sudah diterangkan dalam Quran. Dia nggak percaya, nggak adil Allah hukum warisnya, saya nggak mau ngamalin. Orang yang semacam ini bisa terancam keluar dari Islam. Karena menghujat, menggugat hukum Allah. Ya itu tidak boleh. Ternyata di balik hukum waris, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, hikmahnya sangat banyak. Kenapa laki-laki dapat 2 bagian? Karena dia kepala rumah tangga yang harus menghidupkan anak istri. Sedangkan wanita dapat 1 bagian. Kalau dia menikah, dia ikut suaminya. Nafkahnya ditanggung. Rumahnya sudah disediakan, dia nggak mengeluarkan modal. Tapi dapat warisan cuma 1, karena dia ada yang menanggung laki-laki, suaminya. Tapi seorang laki-laki dia bekerja sendiri demi menghidupkan anak istri, maka pantas dapat warisannya 2 kali lipat. Itu hikmahnya. Maka tidak boleh kita gugat. Ada tipe yang kedua, dia tidak menggugat hukum Allah, cuma tidak melaksanakan. Contoh, poligami. Poligami, kita yakin ini syariat ajaran dari Allah. Cuma saya nggak melaksanakan. Saya tidak menolak, tapi tidak mau suami saya poligami. Ini tidak dosa. Ya. Kalau dia tidak benci, dia tetap ridho menerima, cuma belum melaksanakan karena belum sanggup,
tidak dosa. Karena kita yakin di syariat poligami kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Jangan malah menghujat, menolak, bahkan merendahkan. Kami menolak poligami, dihujat, direndahkan orang-orang yang berpoligami. Tidak boleh. Harus diyakini kebenarannya dulu. Ini adalah hukum dari Allah. Pelaksanaannya belum sanggup, tidak mengapa. Ibu-ibu kan rata-rata belum siap kan? Suami berpoligami, nggak rela berbagi cinta. Tidak ada masalah karena belum sanggup. Tapi jangan menghujat syariat poligami yang tercantum dalam surat An-Nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang kau inginkan, 2, 3 atau 4. Kita terima ayat ini. Pelaksanaannya belum mampu, tidak berdosa. Allah memerintahkan kita jihad. Kita terima ayat ini. Pelaksanaannya belum mampu pergi jihad, tidak dosa. Maka poin ke-9 ini memberikan teguran kepada kita agar jangan menghujat, membenci hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima dulu. Tidak mungkin Allah itu menurunkan hukum yang bisa mencelakai, membahayakan kita sebagai umat Islam. Tidak mungkin. Semua yang baik pasti diperintahkan. Semua yang berbahaya dalam Islam pasti dilarang. Tidak mungkin diperintahkan. Ini harus kita pegang. Apa yang Allah perintahkan pasti baik. Yang dilarang oleh Allah dan Rasul pasti jelek. Tahu atau tidak tahu hikmahnya, Anda harus beriman. Kadang-kadang kita berat. Kenapa sih dilarang? Padahal saya suka. Berzina dilarang. Kenapa sih dilarang? Mencuri dilarang. Kenapa dilarang? Minuman keras dilarang. Kenapa dilarang? Kita nggak tahu alasannya. Kewajiban kita terima. Jangan malah kenapa sih menghujat hukum Allah. Tidak boleh. Karena hukum Allah semuanya itu pasti baik. Tidak ada yang jelek. Minuman keras. Kenapa diharamkan? Kan minuman keras bisa membuka lowongan pekerjaan. Dengan saya bikin pabrik minuman keras, banyak yang melamar, membuka lowongan kerja, menghidupkan perekonomian desa. Tidak boleh kita menghujat dengan mengatakan minuman keras kenapa sih diharamin? Padahal banyak manfaatnya. Tidak bisa. Kita harus imani minuman keras itu haram. Walaupun ada manfaatnya. Tapi kejelekannya lebih besar daripada manfaatnya. Riba. Riba haram. Allah berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa sih harus diharamkan riba? Zaman sekarang kalau nggak riba kan nggak asik. Di mana-mana semuanya serba riba sekarang. Berarti Islam ketinggalan zaman. Nggak boleh. Riba diharamkan pasti keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Dengan riba antrian haji 40 tahun. Gara-gara apa?
Gara-gara riba, dana talangan haji. Yang nggak punya duit dipinjemin dulu, ditalangin. Akhirnya dia dapat kursi antrian haji. Padahal aslinya belum mampu. Banyaknya yang dapat kursi porsi haji padahal belum mampu, membuat antrian haji semakin lama. Gara-gara apa ini? Riba. Maka kita harus yakin hukum Allah yang diharamkan, Allah haramkan pasti jelek. Pasti buruk. Kloter haji pertama sudah berangkat, sekarang kloter kedua. Mereka kalau ditanya ngantrinya berapa lama? 12, 15 tahun. Ibu-ibu ingat nggak tahun 90 haji kayak apa? Juli berangkat, Juni daftar masih bisa. Nggak pakai ngantri. Kenapa? Karena belum dibuka program dana talangan. Yang mampu punya duit bayar berangkat haji. Enak. Karena haji syariatnya bagi yang mampu. Bukan orang yang memampu-mampukan diri dengan cara berhutang. Ya. Jadi setiap hukum Allah pasti yang baik diperintahkan, yang jelek pasti dilarang. Harus kita imani, tidak boleh digugat, tidak boleh dihujat dengan mengatakan Allah tidak adil. Laki-laki itu kan senang wanita, kenapa diharamin zina? Tak boleh digugat hukum Allah. Sehingga zina kalau suka sama suka jadi halal. Nggak bisa. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, terimalah syariat-syariat, hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dalam agama kita. Laksanakanlah dengan sukarela, ikhlas. Ibu-ibu pakai jilbab, ikhlas. Jangan syariat jilbab dihujat. Nggak cocok di Indonesia. Indonesia tropis. Nggak cocok pakai jilbab. Ya, maka jilbab tidak wajib. Itu adat orang Arab. Nggak bisa. Iman itu agama kita diturunkan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat buat semesta alam. Maka hukum Allah itu kalau diturunkan berlaku bagi seluruh manusia. Mau di negara kutub, mau di negara ujung, hukumnya sama, harus dilaksanakan. Tidak dibeda-bedakan. Ini poin ke-9 dari penyimpangan wanita, menghujat, menggugat hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Poin ke-10, mencela takdir dan tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Takdir, beriman dengan takdir termasuk rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Hendaklah kamu beriman dengan qadar yang baik dan yang buruk. Beriman dengan takdir itu yang baik dan yang buruk. Karena kehidupan manusia tidak seterusnya baik terus. Roda
kehidupan kita akan terus berputar. Iman dengan takdir bukan hanya dalam kondisi baik kita terima, tapi dalam kondisi takdirnya buruk kita tolak, kita cela, tidak ridho. Ini nggak boleh. Kalau dapat musibah, menggerutu. Menggerutu itu apa? Gerutu, ngedumel. Nah, dapat takdir buruk, pahit, ngedumel. Tapi kalau dapat takdir baik, senyum-senyum. Gak boleh. Seorang beriman itu dengan takdir yang baik dan yang buruk. Karena Allah yang maha tahu rencana apa yang akan terjadi. Semua takdir Allah itu baik sekalipun menyakitkan kita. Semua takdir Allah baik sekalipun menyakitkan diri kita. Dapat musibah, orang yang kita cintai meninggal, kita diuji dengan masalah ekonomi, sakit, walaupun ini menyakitkan, yakinilah semua takdir Allah baik. Asa Rabbuna ayyubdilana khairan minha. Semoga Rabb kita mengganti dengan yang lebih baik. Sikap seorang muslim. Ajaban li amril mu'min. Idza asabathu sarra syakara. Wa idza asabathu dharra sabara. Sungguh mengherankan sekali perkaranya seorang mukmin. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, itu baik baginya. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, membahayakan, dia bersabar, itu pun baik baginya. Dapat nikmat, bersyukur. Dapat ujian, bersabar. Selesai, enak. Jangan ketika dapat musibah, protes. Karena ketentuan Allah tidak ada satupun yang bisa menolak ketentuan takdir Allah. Maka para ulama mengatakan tidak boleh orang itu beralasan dengan takdir ketika dapat musibah, ketika berbuat dosa, nggak boleh. Saya kan jadi begini kupu-kupu malam karena takdir. Nggak bisa. Saya jadi kupu-kupu malam karena takdir. Nggak bisa, nggak boleh. Karena kita tidak tahu ketentuan Allah yang ditulis di atas langit apa, kita tidak tahu. Maka jangan beralasan dengan takdir untuk berbuat dosa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menolak takdir ketentuan Allah bisa dengan hatinya. Hatinya tidak ridho menerima takdir, itu dengan hati. Ada sebagian manusia yang menolak dengan takdir, menolak takdir Allah yang buruk dengan lisan, dengan mulut. Takdir memang kejam. Kenapa bapak saya yang meninggal, orang yang lain kan masih banyak yang udah tua-tua kok gak diambil? Lisannya menolak takdir buruk. Ada golongan manusia yang menolak takdir dengan perbuatan. Menjerit-jerit, nangis histeris. Ditinggal mati orang tuanya, kepala dibentur-benturkan ke dinding, dijedotin, rambut diacak-acak, baju disobek-sobek, betul? Kayak di film-film. Gak boleh. Ini menentang takdir Allah dengan ucapan, perbuatan, dengan lisannya.
Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal mati putranya Ibrahim, saat Ibrahim berumur 16 bulan, setahun setengah, Nabi Muhammad menangis. Kemudian sahabat yang lain terheran-heran, wahai Rasul, engkau menangis ditinggal anak? Apa kata Nabi? Innaha buka'u rahmah. Ini tangisan kasih sayang. Fitrah. Orang tua mana yang gak nangis ketika anaknya meninggal? Nabi pun fitrah. Beliau utusan Allah, tapi beliau juga manusia biasa, bisa nangis. Engkau menangis wahai Rasul? Iya, ini adalah tangisan kasih sayang. Al-ainu tadma' wal qalbu yahzan wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Kemudian Rasulullah bersabda, mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tapi kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah. Allahu Akbar. Ditimpa musibah, sakit, banjir, kebakaran, toko kita baru bangun, kebakaran, musibah, mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tapi kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang diridhoi Allah. Jangan sampai bilang takdir memang kejam. Allah nggak kasihan sama saya, nggak lihat-lihat milih rukonya yang mana, yang udah lama kek. Ini kan ruko baru. Nggak ada. Mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tapi kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah. Rasulullah bersabda, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menampar-nampar pipinya ketika ditimpa musibah, yang merobek-robek bajunya, dan yang memanggil-manggil dengan panggilan jahiliyah. Tak boleh menolak takdir. Ibu-ibu mendambakan anak-anak laki-laki atau anak perempuan. Ketika sudah hamil, lahir, ternyata anaknya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pengennya perempuan, dapat laki-laki lagi. Pengennya laki-laki, dapat perempuan lagi. Kemudian kita bilang, ini takdir Allah kejam. Nggak boleh. Ketentuan Allah itu semuanya baik. Sekalipun menyakiti kita. Karena menurut pandangan kita jelek, belum tentu buruk menurut pandangan Allah. Maka yang bisa beriman dengan takdir yang benar, dapat nikmat bersyukur, sedang diuji bersabar. Dia seorang muslim yang sejati. Seorang muslim yang sejati. Lagi diuji masalah ekonomi, sabar ibu-ibu. Karena orang kalau sabar, susah, kemudian dia sabar, imannya kuat. Jadi ujian cobaan itu bukan tanda Allah tidak sayang, tapi ingin meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Ujian yang paling berat di antara manusia para nabi. Kemudian yang setelahnya, kemudian setelahnya. Kalau ujian cobaan itu bentuk Allah tidak sayang, berarti Allah tidak sayang para nabi. Para nabi itu ujiannya paling berat. Kenapa para nabi ujiannya paling berat padahal mereka imannya tinggi? Karena ujian itu untuk meningkatkan keimanan kita. Orang kalau biasa susah, dia kuat imannya. Dia kuat menghadapi kehidupan dunia.
Coba lihat kita dulu. Hidup sederhana dengan orang tua, kuat. Ya. Santri-santri pondok pesantren itu kan militan-militan. Makannya apa mereka? Kangkung, tempe, biasa. Karena sudah biasa susah. Pulang ke rumah disuguhin kangkung. Makanan saya ini mah. Dikasih ayam. Tambah lahap makannya. Ya. Karena biasa susah. Di mana tidurnya anak pesantren? Di lantai. Kasurnya tipis. Jadi biasa anak pesantren tidur di masjid. Biasa mainannya. Coba ibu-ibu tidur di masjid. Encok. Karena nggak biasa susah. Biasanya dimanja. Telur ayam negeri berapa sekarang? 35 sekilo. Ya. Ayam kampung per butir. 1 butir berapa telur ayam kampung? 7.000? 5.000? Sekilo itu kan isinya bisa 16 ya. Mahalan mana ayam kampung sama ayam negeri? Ayam kampung jelas. Kenapa? Ayam kampung banyak susahnya. Mahal. Orang yang banyak susah, mahal imannya, tinggi. Nyari makannya ayam kampung keliling, kepanasan, kehujanan, mentalnya baja, kuat. Ayam negeri dipasok, diempanin, gak ada perjuangannya, harganya turun, hancur. Beda kualitas antara orang yang sering diuji, dicoba dengan yang senang-senang terus. Maka jangan mengira takdir Allah itu tidak baik bagi kita. Ujian Allah itu justru baik bagi kita. Ingin meningkatkan keimanan, derajat kita lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka belajarlah dari ayam kampung dan telur ayam kampung. Nah ini. Kayak ibu-ibu, jangan sekali kita mencela takdir. Jangan sekali-kali kita menghina ketetapan Allah. Semuanya baik, bersabar ketika ditimpa musibah, walaupun hati sedih, hati hancur, ya. Air mata mengalir, bukan berarti kita menghina, mencela Allah Subhanahu wa taala dengan menyalahkan takdir dan seterusnya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana hukum bersahabat dengan orang non-muslim atau kafir? Kalimat sahabat ini berarti teman dekat. Bukan sekedar pertemanan biasa. Kalau teman dekat, tidak pantas teman dekat kita, sahabat kita, orang-orang non-muslim. Karena sahabat itu indikasinya lebih nempel. Kemana-mana berdua, curhat ada masalah dengan teman dekatnya, sahabatnya. Maka jangan dari orang kafir. Karena ini bentuk memberikan kecintaan kepada orang non-muslim. Kalau sekedar pertemanan biasa, pertemanan di sekolah, pertemanan di kampus, di tempat kerja, boleh dengan syarat
kita harus bisa menjaga agama kita. Jangan ikut-ikutan. Apa yang diyakini oleh teman kita, agama kita beda, kita ikut agama mereka, acara mereka, tidak boleh. Kalau dijadikan sahabat, teman dekat, lebih tidak boleh. Karena sahabat itu lebih akrab, lebih dekat. Dan Rasulullah bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dilihat dari agama teman dekatnya. Kalau teman dekat kita, sahabat kita orang kafir, maka agama kita tidak akan jauh dari agama orang kafir. Dia punya sahabat pencuri, punya sahabat perampok, maka dia, sahabat ini pasti akan ikut-ikutan merampok dan mencuri. Karena agama seseorang dilihat dari agama teman akrabnya. Ya. Jadi jangan menjadikan orang non-muslim sebagai sahabat. Kalau di kantor diwajibkan ikut acara kantor. Di luar jam kantor yang di dalamnya ada artisnya menyanyi. Kalau aku bolos nggak ikut acara itu, hukumnya gimana ya? Acaranya bersifat wajib untuk seluruh karyawan. Qadarullah masih bekerja, belum bisa resign karena PNS. Mohon nasihat Ustadz. Ibu yang dimuliakan Allah SWT, acara-acara yang di dalamnya ada kemaksiatan, maka kita tidak boleh duduk di sana. Kalau di satu acara dihidangkan minuman keras di meja, kita nggak boleh duduk. Yaitu keterangan larangannya di dalam Al-Quran. Kita baca ayatnya. Tidak bolehnya kita duduk di tempat yang dihidangkan apa? Minuman-minuman keras, perjudian dan lain-lain. Sebentar, saya cari ayatnya dulu. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Dan telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah dihinakan, diolok-olok, jangan duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Kalau tidak, innakum idzan misluhum. Kalau kalian tidak meninggalkan, maka kalian seperti mereka. Ini menunjukkan kita tidak boleh duduk di sebuah majelis yang di situ ayat Quran dihina, diolok-olok, ada dosa. Kalau kita tetap duduk, maka kita seperti mereka. Bagaimana solusinya? Acara ini yang wajib kita datang, ikut. Ketika muncul penyanyinya, izin ke toilet. Penyanyinya udah selesai nyanyi, balik lagi ke acara, duduk. Kan gak mungkin kan acara itu isinya nyanyi terus. Pasti ada jedanya, ada sambutan. Awal pembukaan acara itu pasti sambutan. Dari ini, dari itu, duduk.
Kemudian apa? Acaranya bicara tentang peningkatan kualitas SDM. Dengerin. Nanti diselingi hiburan, izin ke toilet. Seperti itu. Ya, jadi kita pintar-pintar memposisikan diri. Bagaimana hukumnya mengkuliahkan anak perempuan di luar kota, luar provinsi? Boleh. Tapi ibu harus mengantar dengan mahram. Bapaknya harus nganter ke luar kota tempat kuliah anak. Ketika libur, bapaknya harus jemput. Tidak ada bedanya seperti memondokkan anak di luar kota. Kita punya anak perempuan, kita pesantrenkan, masuk pesantren tapi di Jawa. Boleh. Tapi ketika berangkat, diantar sama mahram. Bapaknya, pamannya, kakak kandung laki-lakinya. Nanti ketika liburan, jemput oleh mahram. Seperti itu. Walaupun nanti kita tinggal, dia di pesantren dengan teman-temannya sesama perempuan, dijaga oleh ustazah. Begitupun anak perempuan ini kuliah, carikan kos-kosan yang khusus wanita. Terlebih lagi kalau kos-kosannya di sana ada pengajian, kita carikan yang terbaik. Di Jogja sudah ada kos-kosan mahasiswa yang ada kegiatan agamanya, sehingga mereka tidak bebas. Kos-kosan wanita yang tidak menerima kaum laki-laki datang, ya, tidak menerima, tidak boleh ada bujangan-bujangan main. Ada, sudah mulai banyak kos-kosan seperti ini. Maka sebagai orang tua, kita tidak melepas gitu saja. Saat dia diterima kuliah di luar kota, Anda harus survei lokasi. Cari kos-kosan yang aman. Yang di sana wanita semua. Alhamdulillah kalau ada pengajiannya di kos-kosan. Kemudian kita pun berpesan kepada anak, kamu hati-hati. Bapak, ayah, abi hanya bisa mengantar. Nanti kalau libur dijemput, seperti itu. Tapi yang menjaga diri si wanita ini, ya, anak kita ini, perempuan yang di luar kota. Kita yang di sini mendoakan agar Allah menjaga anak kita. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau kita menjaga agama Allah, Allah akan menjaga kita, menjaga keluarga kita, anak kita, dan seterusnya. Apakah berdosa jika anak terlanjur ngefans dengan artis penyanyi Korea atau klub sepak bola, penampilannya jadi meniru dari rambut sampai pakaian? Bagaimana saya harus merubahnya? Maka saya berdoa, saya membiarkannya. Kalau anak sudah terlanjur ngefans, apakah dia berdosa? Kalau si anak ini sudah balik, sudah mimpi basah bagi laki-laki, kalau wanita sudah haid, maka si anak ini dosa. Karena Rasulullah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Kalau dia niru orang kafir, dia golongan orang kafir. Dosa. Apalagi penampilannya dari ujung rambut sampai pakaian sudah meniru. Ini dosa. Dan kita sebagai orang tua jangan diam. Ingatkan. Ingatkan anak kita, nah rambutmu itu koyo begini. Cukur. Anak laki-laki dicukur bagian sampingnya dikasih jalan. Itu buat lewat kutu apa lewat, ya, tahu model potongan rambut tapi ada jalannya. Perasaan kamu tidak punya kutu kok disiapin jalan buat kutu. Boleh. Model-model gini, modelnya mohawk. Apa mohawk itu?
rambutnya, penampilannya ya Allah udah kurus, celananya ketat. Ya, ingatkan, jangan diam. Apakah saya berdosa membiarkannya? Iya, kalau membiarkan Anda dosa. Tapi kalau sudah menyampaikan si anak belum berubah, Anda tidak dosa. Karena kewajiban kita menyampaikan, bukan memberi hidayah. Yang memberi hidayah siapa? Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Masalah dia dapat hidayah di tangan Allah. Hidayah kita hanya hidayatul bayan, memberikan penjelasan. Kalau sudah dijelasin, Allah belum ketuk hatinya, kita tidak dosa. Karena itulah kemampuan kita. Yang memberikan hidayah, merubah hati seorang, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah menolong, membantu tetangga non-muslim yang tergolong fakir atau miskin? Boleh. Silakan. Apalagi kalau diharapkan dia bisa masuk Islam. Boleh. Karena termasuk perbuatan baik. La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian. Jadi orang kafir yang tidak memerangi kita berbuat baik boleh. Terlebih lagi bisa diharapkan masuk Islam. Nah. Bagaimana mengajarkan, memberi pemahaman kepada anak usia 8 tahun mengenai takdir? Anak 8 tahun sudah bisa diajak bicara belum? Sudah paham pembicaraan? Ajaklah bicara sesuai dengan pemahamannya. Dekatkan anak dengan bahasa yang sesuai usianya. Misalkan kita menjanjikan sesuatu kepada anak. Kemudian qadarullah, Allah menentukan hal yang lain. Tadinya kita janjikan tahun ini pulang kampung, namun ada sesuatu, akhirnya tidak jadi pulang kampung. Jelaskan kepada anak bahwa apa yang di muka bumi ini sudah diatur oleh Allah. Allah yang maha ngatur. Manusia hanya berusaha, hasil akhirnya yang menentukan adalah Allah. Anak sakit, takdir. Bilang ke anak, siapa yang menyembuhkan? Allah. Siapa yang menentukan kita sakit? Allah. Sehingga si anak paham dengan bahasa-bahasa yang sederhana saja, sesuai pemikiran atau pemahamannya. Apakah termasuk ujian atau ganjaran akses rezeki dihentikan semua? Perasaan saya jualan sepi terus. Apakah ini karena ketika dulu saya main arisan online dan kadang semena-mena terhadap reseller? Suami kerja kebanyakan uangnya pas-pasan. Nggak tahu asal usulnya. Ibu yang dimuliakan Allah, semua dosa pasti akan ada akibat. Pasti ada pengaruhnya. Baik pengaruh itu untuk kita, diri sendiri, atau untuk istri, atau untuk anak. Maka ketika kita ditimpa permasalahan,
Berhentilah dari dosa yang kita lakukan. Kembali kepada Allah. Kalau dulu arisan online, sekarang sudah berhenti, taubat. Karena tidak ada yang melanggar agama kecuali pasti akan memberikan pengaruhnya kepada kita. Apa yang kita langgar dari perkara agama, kita melakukan riba, pengaruhnya itu kembali pada kita. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan seseorang. Rizki seret. Anak nakal. Introspeksi diri, perbaiki hubungannya dengan Allah. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dia dengan manusia. Dia cari rizki, tentu dengan jualan, pasti berhubungan dengan manusia. Allah akan datangkan pembeli dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka nasihat ini bagi diri pribadi dan juga seluruh kaum muslimin, agar kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Yang dilarang, tinggalkan. Jangan coba-coba bermain riba. Riba itu dosa paling kecilnya seperti menzinai ibu kandung sendiri. Kalau kita dengar aksi kasus perzinahan ini, perzinahan itu heboh, mendengar kasus anak menzinai ibunya pasti akan heboh. Itu dosanya riba paling ringan. Maka janganlah meremehkan dosa. Walaupun susah, jangan sekali-kali ngambil riba, ngutang di bank. Karena yang kita cari adalah keberkahan. Yang kita cari keberkahan. Hidup semampunya. Gak usah ikut arisan online, arisan offline. Cuma pengen punya sofa bed, ikut arisan. Pengen beli panci yang mahalan, Vicenza, ikut arisan. Ya. Gak ada. Sesuai kemampuan. Karena arisan itu utang. Dan Nabi berlindung dari hutang. Kalau Nabi berlindung dari sesuatu, baik atau buruk? Buruk. Mau masuk WC, aku berlindung dari jin laki-laki, jin perempuan. Setan laki-laki, setan perempuan. Berarti setan buruk. Nabi berlindung dari hutang, berarti hutang buruk. Kalau mau ngeliat Nabi berhutang, Nabi itu ngutangnya buat makan, beli gandum, bukan buat beli HP, bukan buat beli Tupperware, buat beli baju gamis. Enggak, kebutuhan pokok yang Nabi kalau enggak makan, Nabi meninggal. Hutang beliau. Kita kebanyakan ngutangnya untuk gaya hidup. Motor pengen yang baru. Ya. HP pengen ganti lagi. Anak-anak sekolah biar botolnya kelihatan mewah, belikan botol yang mahal, padahal dia mampunya belinya Lion Star. 10.000, 20.000, nggak usah maksa. Tupperware 100.000, ngutang. Mau beli panci nggak usah mahal-mahal, sesuai kemampuan. Panci merek Jawa itu udah bagus. Ya, tahu merek Jawa ibu-ibu? Iya. Itu rasanya lebih resep kalau buat masak-masak.
daripada kompor listrik, pancinya harus listrik, itu kurang kalau masak gitu, rasanya nggak enak. Jadi hiduplah sesuai kemampuan dan kita selalu introspeksi diri agar tidak menjatuhkan diri kita dalam riba atau dalam hutang. Bagaimana agar kecintaan kita kepada sesama muslim tidak melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul? Caranya dalam bersahabat kepada sesama teman, kalau sudah bertabrakan dengan peraturan Allah dan Rasul, kita ikuti peraturan Allah dan Rasul. Ibu-ibu kalau jemput anak-anak di sekolah, sudah azan, nggak usah ngerujak, ngobrol. Hati kita itu harusnya nggak tenang, lagi azan zuhur, malah kita ngerujak, ngobrol. Udah bubar, udah azan bubar, ke masjid, sholat dulu. Anaknya belum keluar, kita ke masjid dulu. Itu namanya mendahulukan kecintaan Allah dan Rasul. Ketika bersahabat, berteman, jual beli, jangan saling menipu. Kalau janji bayar hutang tanggal sekian, bayar. Agar kita mendahulukan kecintaan Allah dan Rasul. Karena dalam Quran dibilang aufu bil uqud, tepatilah janji-janji itu. Itu perintah Allah, tepatilah janji. Orang yang utang kadang-kadang gak tepat janji dengan alasan, kamu kan teman saya, kayak sama siapa aja. Gak bisa. Jangan sampai pertemanan kita melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Sehingga firman Allah, tepatilah janji, kita tinggalkan. Mentang-mentang teman, utangnya nggak dibayar. Salah. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus mendahulukan peraturan apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan. Bagaimana cara menyikapi anak perempuan yang mulai suka dengan lawan jenis, masih usia 13 tahun? Normal ibu-ibu. Anak perempuan kita senang dengan laki-laki, normal, alhamdulillah. Tinggal diarahkan yang benar. Islam memberikan solusi kalau cinta dengan lawan jenis itu menikah. Panggil anaknya, nak, kamu mau menikah? Enggak kok, enggak, cuma kalau belum mampu menikah, tinggalkan. Ya, kalau belum mampu menikah, tinggalkan, sibukkan dengan kegiatan belajarnya, sekolahnya. Kalau sudah mau menikah, ibu akan dukung. Jadi si anak bisa berpikir, oh iya, Islam cuma ngasih solusi kalau senang lawan jenis, menikah. Kalau belum mau menikah, maka hilangkan. Sibukkan dengan kegiatan yang bermanfaat. Jadi sekedar senang saja wajar, asal jangan pacaran. Dia suka, sekedar suka, wajar. Normal, itu namanya fitrah. Suka dengan laki-laki, teman sekelasnya suka, sekedar suka saja. Tapi dia nggak janjian, nggak jalan, nggak sampai berhubungan video call, tidak. Sekedar suka, normal. Dan kita ingatkan supaya jaga kehormatan diri. Pembagian zakat itu lebih baik ke keluarga terdekat, misal janda dengan 2 anak. Sementara dia termasuk bukan orang miskin, bukan orang fakir miskin. Nah saja kalau tidak ada penghasilan tetap, sementara ada orang lain yang perlu dibantu juga. Lebih susah dari saudara tadi. Kepada siapa saya lebih baik zakat itu diberikan? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, zakat itu dikeluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin. Itu adalah hak mereka. Keluarga kalau tidak miskin,
maka tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang tidak sesuai peruntukannya. Kalau zakat harta, zakat mal, peruntukannya ke 8 golongan. Lil fuqara wal masakin, fakir, miskin, sudah ditentukan. Maka memberikan zakat sifatnya yang diperhatikan, sifatnya fakir miskin atau bukan. Bukan ngelihatnya keluarga. Kalau sifatnya fakir miskin cocok, kemudian dia masih keluarga, itu lebih utama. Jadi yang dilihat sifatnya, bukan kekeluargaannya. Dia keluarga tapi tidak masuk kategori fakir miskin, ya tidak tepat. Jadi harus membayar zakat itu sesuai peruntukan. Ya, sesuai dengan kepada siapa kita berikan. Sesuai dengan sifat yang Allah jelaskan. Zakat fitrah untuk fakir miskin. Zakat mal untuk 8 golongan. Ya, jadi sifatnya itu yang harus kita perhatikan. Bagaimana cara bertobat atas dosa yang telah dilampau yang mana dahulu belum tahu hukumnya? Apakah harus sholat taubat? Taubat caranya satu, ikhlas. Dia taubat benar-benar karena Allah, bukan ingin dipuji manusia, ingin dilihat. Dua, menyesal. Dosa yang sudah dilakukan dia sesali. Tiga, berazam, bertekad tidak mengulangi. Berazam. 4, jika berhubungan dengan hak manusia maka kembalikan. Punya utang gak bayar-bayar, kembalikan utangnya. Minjem barang gak dipulangin, kembalikan barangnya. Jika bukan berhubungan dengan barang atau hutang, tapi menyakiti, mencela, menggunjing, minta maaf. Ini syarat yang keempat. Kalau berhubungan dengan hak manusia, dikembalikan hak-hak harta atau minta maaf kalau pernah menyakitinya. Dan yang kelima, taubat dilakukan sebelum ajal sampai tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat. Jadi pada waktunya, taubat itu dilakukan pada waktunya. Apakah harus sholat taubat? Sunnah, tidak harus, tapi dianjurkan karena hukum sholat taubat sunnah, tidak wajib. Nah, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.